Halo Pak Farudin, selamat sore. Sore Pak. Ya, Bagaimana kabarnya Pak Farudin? ya Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Wah, bagaimana nih Pak di pembelajaran di kelas dengan anak-anaknya? Mungkin bisa berbagi Ya, cerita. begini Pak, saya punya apa ini sedikit Ya, salah terkait motivasi belajar siswa menurun saat pelajaran fisika begitu. oke Pak. Wow, berarti masalah yang Bapak hadapi sekarang adalah terkait masalah motivasi belajar siswa yang menurun Pak ya. Oke, Ya, baik begini Pak, saya minta maaf ini mengganggu waktu kesibukannya Bapak di sore hari ini. Saya sengaja mengundang Bapak melalui eh, Vicon Tatap Maya ini. Saya meminta waktunya Bapak sedikit saja, nggak usah lama-lama Pak. Kita ini membahas-bahas terkait masalah permasalahan kita di kelas. Mungkin sebelum kita mulai masuk ini Pak, saya mau tanya sama Bapak, kira-kira apa yang mau diomongin di percakapan kita sore hari ini Pak Farudin? Menurut Bapak seperti apa sih? ya begini. Ya Pak, ketika saya mulai pembelajaran di kelas fisika, anak-anak ketika pelajaran praktik banyak yang tidak perhatikan di begitu. Oke, Pak. wow, berarti permasalahannya adalah anak-anak yang motivasinya belajar atau perhatiannya menurun ketika Pak Ya, Farudin sedang melakukan pembelajaran di kelas Pak ya? ya ketika mata pelajaran itu Pak. Oke, Ya. baik Pak, siap. Jadi di pembahasan sore hari ini kita membahas terkait motivasi belajar siswa yang menurun dalam kelas ya Pak ya. Oke. Ya. Jadi begini Pak Farudin, kira-kira sih apa yang Bapak inginkan atau Bapak dapatkan dari percakapan kita pada sore hari ini Pak Farudin? Ya, mungkin dari percakapan ini Pak ada solusi mungkin bagaimana pembelajaran fisika dalam kelas ketika mata pelajaran saya mungkin anak lebih antusias begitu, perhatiannya ke pelajaran lebih ada begitu. Oke, jadi sebenarnya Bapak kalau di dalam kelas bagaimana sih Pak yang Bapak lihat tentang kondisi anak-anak Pak kalau yang Bapak perhatikan? Ya, ketika saya sedang belajar fisika, Hmm, ketika teman ada yang naik di atas untuk praktik, ada juga yang di belakang oke, sedang ada main begitu. oh, jadi mereka lebih ribut di dalam kelas Pak ya? Ya, lebih ribut, gaduh begitu Pak. Oke Pak, siap. Wah, oke Pak, saya sudah dapat nih masalah yang Bapak hadapi. Kira-kira situasi sekarang itu seperti apa Pak? Kalau di dalam kelas tadi, Bapak tadi katakan kan suka ribut, lalu anak-anak tidak memperhatikan ketika melakukan praktikum tadi yang Bapak sampaikan. Eh, Ya. Kalau dilihat rentang 1 sampai 10 ini Pak ya, Bapak sebagai guru di dalam kelas, kira-kira berapa sih Pak level siswa yang menurut Bapak agar antusias dalam belajar sih Pak? Kalau saya lihat tentang levelnya itu mungkin antusiasnya sekitar 70. Oh, sekitar 7 ya Pak ya, sekitar 7 kalau skala Iya, 1 sampai 10 sekitar ya, 7 ya Pak ya. Oke. kalau 7. Baik Pak, apa sih Pak yang mempengaruhi hal itu yang menyebabkan peserta didik jadi kurang antusias di dalam kelas sih Pak? Menurut Bapak seperti apa sih? Kurang antusias mungkin pembelajaran saya Hmm, bagaimana ya, oke, mungkin lebih bagaimana lagi Pak. oke, jadi yang mempengaruhi menyebabkan peserta didik kurang antusias itu karena cara belajarnya Bapak ya Pak ya? Ya betul Pak, cara belajarnya. Kira-kira ini Pak, situasi yang diinginkan Bapak Farudin itu seperti apa sih Pak kalau dalam kelas? Ya, ya situasi saya inginkan itu sebagaimana belajar seperti pelajaran lain lah. Oke, Dia lebih fokus ke pembelajaran, fokus ke
pelajaran praktik begitu, dan semua lebih dominan untuk naik gitu Oke. ketika praktik. Oke, baik. Kira-kira Bapak pernah nggak di dalam kelas mungkin pernah merubah cara belajarnya Bapak yang sebelum-sebelumnya mengalami kendala, terus di pertemuan selanjutnya Bapak evaluasi, pernah nggak sih Pak? Halo Pak. Sebelumnya pernah Pak. Oh, pernah ya Pak. Kira-kira Bapak menggunakan media apa sih Pak yang membuat mereka jadi antusias seperti itu Pak? Kemarin menggunakan media video. Oh, video seperti apa nih Pak? Video pembelajaran. Video pembelajaran. Oke, baik. Menurut Bapak nih, video pembelajaran yang menarik itu seperti apa sih Pak kalau di dalam kelas? Pembelajaran yang menarik, video seperti video yang isinya tentang pelajaran-pelajaran yang terkait dengan pelajaran fisika begitu Pak. Baik. Oke, saya lanjut Pak ya. Kira-kira ini Pak, kita ini kan sebagai guru itu kan kadang mengalami yang namanya itu kan kebosanan di dalam kelas. Salah satunya kalau kita lagi mengajar, tiba-tiba siswa itu tidak mau mengikuti pelajaran kita, pasti kita juga merasa sakit hati Pak ya. Ya. Iya. Kira-kira ini Pak, kalau menurut Bapak nih, kalau kita lihat dari kriteria anak-anak biar antusiasnya, motivasi belajarnya mereka meningkat, yang Bapak inginkan di dalam kelas itu anak-anak itu berada di rentang berapa Pak kalau 1 sampai 10 Pak? Berada rentang 10 lah Pak. Oh, 10 Pak ya. Itu kalau di rentang 10 itu seperti apa Pak kalau antusiasnya seperti apa? Anak-anak mungkin lebih fokus lagi ketika saya masuk pelajaran. Oke. Dan ada umpan balik Pak. Berarti fokus dan umpan balik Pak ya. Tapi kira-kira Bapak di dalam pembelajaran pernah nggak Bapak kayak berhasil gitu? Artinya di suatu ketika Bapak mengajar, anak-anak itu memiliki antusias yang sangat tinggi Pak. Iya Pak. Pernah Pak Pernah. ya? Pernah. Oke. Ya. Kalau pernah, kira-kira apa sih yang membuat mereka jadi antusias ketika Bapak mengajar di saat pelajaran itu Pak? Pembelajaran yang diselingin dengan mainan begitu Pak. Oh, permainan. Jadi permainan Pak. Jadi ketika Bapak selingi sebuah permainan, akhirnya mereka jadi menyukai pelajarannya Bapak, dan akhirnya antusias belajarnya mereka jadi tertarik dengan pelajarannya Bapak hadapi sekarang ya. Iya Pak. Oke, tadi kita bicara kembali ke permasalahan kita. Tadi Bapak mengalami masalah terkait motivasi belajar siswa yang menurun, antusias siswa menurun. Bahkan tadi Bapak sudah menceritakan tentang level standar yang menurut Bapak anaknya menjadi antusias itu adalah 10 kan Pak. Pertanyaan saya, apa yang harus disiapkan untuk itu Pak agar peserta didik itu menjadi antusias saat mengikuti pelajarannya Pak Farudin? Rencana Bapak? Lebih mungkin anak-anak lebih, ya rencananya saya ke depannya agar anak-anak bisa lebih antusias. Arti tadi itu sudah kita belajar. Oke. Nanti permainan juga ada terus. Ya. Kira-kira gini Pak, tadi Bapak melakukan sebuah permainan. Kira-kira apa yang memastikan hal itu dapat berjalan Pak? Kalau di dalam pembelajaran, kira-kira biar kegiatan yang tadi Bapak ingin laksanakan itu biar berjalan itu seperti apa Pak? Apakah hanya permainan saja atau ada tindak lanjutnya? Mungkin permainan diselingi dengan juga penilaian begitu Pak. Oh, penilaian, oke. Ya, tadi
tadi Bapak sudah mengatakan terkait masalah rencana Bapak dalam menyiapkan sebuah kayak game, permainan tadi. Oke, pertanyaan saya tadi, hasil dari pembelajaran, ada nggak Pak kalau di dalam kelas kita kan jangan terfokus kepada sebuah permainan Pak, kira-kira pembelajaran agar anak-anak itu menjadi antusias itu menurut Bapak itu bagaimana rencana Bapak ke depan? Nah, seperti tadi rencana kedepannya pembelajarannya lebih bersifat menyenangkan, artinya mungkin diselingi dengan video-video, kita tampilkan video. Iya Pak. Oke, kira-kira kalau Bapak tadi menyajikan sebuah video-video, terus pernah nggak Bapak melakukan sebuah praktikum yang membuat mereka itu jadi kayak termotivasi gitu? Pernah nggak sih Pak? Pernah Pak. Oke. Baik Pak Farudin, kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak. Tadi kita ini sudah mau di ujung akhir pembicaraan kita Pak terkait motivasi belajar siswa. Jadi menurut saya apa sih yang Bapak akan lakukan setelah sesi ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini Pak, kira-kira? Ya seperti tadi Pak, mungkin pembelajaran kedepannya, pembelajaran fisika aku lakukan pembelajaran yang lebih konstekstual, lebih bervariasi lagi, berdiferensiasi juga. Oke. Ya Pak. Oke, berarti lebih ini Pak ya, pembelajaran kontekstual, terus pembelajaran yang berdiferensiasi tadi Pak ya, yang artinya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu artinya seperti apa sih Pak kalau menurut Bapak? Pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, berarti pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid ya Pak ya. Tadi Ya Pak. seperti apa, menayangkan video-video yang menarik atau membuat permainan-permainan yang mereka menjadi senang gitu Pak ya. Iya Pak. Oke, luar biasa Pak dari pembahasan kita pada sore hari ini. Kira-kira nih Pak, di dalam pembelajaran atau keseharian Bapak sebagai seorang guru, kira-kira perlu nggak Bapak minta bantuan kepada teman sekitar seperti itu? Mungkin perlu Pak adanya kolaborasi dengan teman sejawat. Ya Pak. Oke, berarti Bapak bisa ya berkolaborasi dengan teman-teman sekitar yang ibaratnya punya pengalaman tentang kasus yang sama seperti Pak Farudin hadapi tentang motivasi belajar siswa yang menurun. Tapi Bapak pernah kan berkomunikasi dengan teman-teman, artinya punya masalah yang sama? Pernah Pak. Oh pernah dengan ya? masalah yang sama. Siap. Ya. Oke, pasti nanti untuk ke depan harapan saya Bapak pasti bisa lah untuk memperbaiki kualitas belajarnya Bapak agar siswa itu dapat menyenangkan tadi yang seperti Bapak katakan, menyiapkan media pembelajaran, membuat permainan, terus menonton video-video agar pembelajaran itu tidak monoton. Itu sangat luar biasa Pak menurut saya. Jadi mohon yang tadi Bapak sudah sampaikan itu memang benar Pak, kita sebagai guru tidak hanya belajar di dalam kelas kita monoton, tidak Pak, tetapi bagaimana caranya sekarang kita di dalam kelas itu dapat mengolah anak-anak itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Artinya di dalam kelas itu menjadi pembelajaran yang bergembira seperti itu Pak ya. Salah satu tadi yang tadi Pak Farudin sampaikan, pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu memenuhi kebutuhan belajar siswa, terus melihat gaya belajar siswa. Oke deh. Jadi menurut pembincangan kita pada sore hari ini sangat
sangat menarik ya Pak terkait masalah Iya, motivasi Pak. belajar siswa tadi dikaitkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke deh Pak, untuk pertanyaan penutup untuk Pak Farudin, kira-kira nih apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita pada sore hari ini Pak? Ya, yang saya simpulkan mungkin pembelajaran yang fisika yang akan saya lakukan itu mungkin lebih bervariasi lagi Pak, terkait tentang video-video pembelajaran, tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang pembelajaran konseptual. Ya, Oke Pak, luar biasa. Jadi Bapak sekarang udah dapat menyimpulkan ini dari pembahasan kita. Oke. Bapak, sebelum kita tutup nih saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira nih bagaimana perasaannya Bapak ketika tadi kita melakukan coaching tanya jawab tadi, perasaannya Bapak seperti apa sih? rasanya sangat senang Pak, karena sudah menemukan, artinya sudah menemukan apa terkait tentang motivasi pembelajaran fisika di kelas saya, bagaimana kedepannya nanti supaya bisa lebih meningkat lagi Pak. Oke, siap. Tetap semangat ya Pak Farudin. Intinya di dalam pembelajaran itu kita tidak boleh bosan-bosannya untuk memodifikasi pembelajaran di kelas. Salah satunya tadi adalah membuat pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak ya. Iya Pak. Oke deh Pak Farudin, terima kasih nih sore-sore atas bincang-bincang sore kita pada hari ini. Semoga permasalahan-permasalahan di dalam kelas nanti kita bisa perbaiki dalam pembelajaran tadi agar pembelajaran di kelas itu menjadi menarik dan anak-anak menjadi menyukai pembelajaran kita. Oke deh Pak, seperti itu mungkin bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya tutup dengan salam. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iya Pak. siap. Halo, selamat siang Pak. Baik Pak, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Farudin? Ya. Ya, alhamdulillah baik Pak. Aduh, akhirnya saya bisa bertemu kembali nih dengan Pak Farudin yang sangat luar biasa. Jadi begini Pak, saya nih ingin ngobrol-ngobrol sama Pak Farudin terkait masalah saya di sekolah Ya. Pak. Mungkin Bapak bisa Ya. membantu saya? Bisa. Oke, jadi begini Pak, saya ini punya masalah di dalam kelas Pak. Biasanya saya kalau ngajar itu saya kesulitan mengajar di kelas saya Pak. Salah satunya motivasi belajar siswa itu selalu rendah, lalu mereka tidak mau mendengarkan saya ketika saya mengajar. Itu sih Pak yang saya alami di sekolah Pak. Oh iya ya Pak. Iya. Jadi menurut Bapak apa yang kita harapkan hari ini? Ya harapan saya sih Pak, saya sebagai guru itu pinginnya anak-anak itu dapat mengajar, dapat belajar dengan saya dengan kondisi menyenangkan, bahagia. Lalu saya dapat menjelaskan materi dengan tenang. Tetapi yang saya hadapi, siswa-siswa itu mengalami penurunan motivasi belajar Pak. Itu yang membuat saya itu jadi bingung ketika saya mengajar. Terkadang ketika saya masuk itu mereka kadang sudah takut Pak dengan pelajaran saya. Apalagi kan pelajaran saya ini kan pelajaran fisika ini Pak. Ketika saya masuk tiba-tiba anak-anak itu kayak sudah pelajaran ini saya malas gitu Pak. Jadi saya sebagai guru fisika itu kadang bingung Pak, gimana sih cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Oh iya. Kalau menurut Bapak itu apa saja yang membuat murid-murid Bapak ini kurang antusias dalam pelajaran? Kalau menurut saya sih Pak, kayaknya mereka itu kayaknya nggak suka deh Pak dengan pelajaran saya Pak. Kayaknya kalau saya lagi masuk ke kelas, mereka itu kayaknya pada takut dengan pelajaran saya Pak. Jadi saya merasa faktor yang membuat mereka jadi malas mengikuti pelajaran saya, kayaknya mereka nggak suka dengan cara mengajar saya Pak.
Ya, yang kalau saya ingat kembali yaitu hal yang menyebabkan murid itu yang kurang antusias yang pertama itu mungkin pembelajarannya seperti ya sedikit membosankan, Iya Pak, betul. terlalu menonton begitu, terlalu menonton begitu. Iya Pak. Jadi Ya. bagaimana Pak ya biar saya itu bisa belajar lebih menarik lagi di dalam kelas Pak untuk pelajaran fisika? Mungkin menurut saya itu murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak menonton, membosankan. Iya Pak, betul. Mungkin kalau menurut saya itu pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, bagaimana dia bisa aktif dalam belajar. Kemudian adanya macam ice breaking lah dulu sebelum memulai pelajaran. Artinya membuat siswa lebih menyenangkan atau games, sejenis games supaya menjadi pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oke. Berarti saya kalau di dalam kelas sepertinya saya harus merubah cara belajar saya Pak ya. Kayaknya saya kalau belajar itu jangan hanya memberikan soal-soal atau membuat pembelajarannya itu kayak seolah-olah jadi membosankan gitu Pak ya. Berarti saya sebagai guru kayaknya harus ini deh Pak, harus merubah cara mengajar saya, mungkin kayak membuat media pembelajaran yang menarik, terus mungkin melakukan ice breaking atau permainan-permainan. Menurut saya itu kayaknya efektif sih Pak kalau menurut saya. Oh, iya. Atau mungkin juga bisa kita ajak anak-anak sesuai konstekstual yang ada di sekitar kita, ya, Oke Pak, pembelajaran yang bersifat kontekstual. siap siap Pak. Berarti saya harus bisa lebih tidak hanya di dalam kelas Pak ya, berarti saya harus mengajar di luar juga Pak. Berarti memanfaatkan Iya, betul. lingkungan sekitar dalam Memanfaatkan belajar Pak lingkungan. ya. Ya, karena anak lebih lebih cepat dia menangkap ketika dia bersentuhan dengan lingkungan sekitar, Pak. Oke deh Pak, siap. Saya nanti mau praktekkan di dalam kelas Pak. Saya rasa juga banyak sumber, Pak, kalau untuk belajar seperti video YouTube, kita perlihatkan dulu video, artikel di blog-blog, dan ada tulisan ilmiah di internet, atau juga kita bisa menggunakan aplikasi seperti yang sekarang yang tren itu mungkin seperti TikTok lah, tapi dikemas melalui pelajaran, mungkin begitu. Oke, berarti pemanfaatan TIK Pak ya kalau dalam pembelajaran Pak ya. Ya betul sekali, Pak. Oke, berarti nanti untuk ke depan sepertinya saya harus merubah cara belajar saya Pak. Biar anak-anak itu jadi termotivasi belajar mengikuti pelajaran saya. Kadang tuh Pak saya tuh bingung dengan anak-anak. Kadang kalau sudah dikasih apa media pembelajaran, kadang mereka itu sukanya usil gitu Pak, kayak apa ya, kayak tidak suka gitu, jadi kayak seolah-olah membosankan gitu Pak. Padahal saya sudah menyiapkan media yang seperti Bapak pernah sampaikan. Cuman ya itu sih Pak. Saya jadi bingung dengan pelajaran Nah, yang saya hadapi sekarang nih Pak. ya betul sekali, Pak. Dan saya yakin apabila Bapak bisa menggunakan tadi sumber belajar itu, dan mungkin pasti akan murid-murid lebih antusias lagi dalam pembelajaran gitu. Oke Pak, siap. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Hmm, saya pikir-pikir gini Pak. Kayaknya rencana saya ke depan ini saya kayaknya harus minta tolong sama teman-teman yang punya kemampuan dalam membuat media pembelajaran yang menarik, karena kemarin saya sempat
ada teman yang bisa menggunakan aplikasi Canva Pak. Kayaknya itu bagus deh Pak, saya bisa belajar dari teman saya. Salah satunya saya akan membuat multimedia pembelajaran yang menarik, terus mungkin saya akan menyiapkan video-video pembelajaran yang mendukung pembelajaran, atau saya membuat ice breaking yang membuat suasana itu cair. Itu sih harapan saya atau rencana ke depan saya Pak nantinya. Oh, ya. Bagus sekali rencananya Pak. Dan saya harap mudah-mudahan itu berhasil. Ya, bersyukur Pak, semoga saya berhasil, tapi di sini saya masih tahap belajar sih Pak. Artinya kita itu kadang sebagai guru untuk memanfaatkan media pembelajaran itu sangat sulit Pak kalau kita tidak belajar terus-menerus. Makanya saya sebagai guru fisika, ibaratnya guru yang membosankan, berarti saya harus harus banyak belajar dari teman-teman juga yang bisa kita ajak berkolaborasi agar pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu dapat anak-anak terima gitu, dan motivasi belajar siswa nantinya itu saya menginginkan meningkat sih Pak. Ya betul Pak. Jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Kayaknya kalau komitmen saya sih Pak, sepertinya saya harus banyak belajar dari teman-teman sekitar yang ibaratnya punya pengalaman tentang pembelajaran di kelas yang menyenangkan itu seperti apa sih Pak, yang dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Tapi begini Pak Farudin, saya mau tanya, kira-kira Pak Farudin punya nggak pengalaman terkait masalah seperti saya ini, mungkin motivasi belajar siswa menurun, dan bagaimana sih Pak agar kita itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa menurut pengalamannya Pak Farudin sebagai coach? Ya, pengalaman saya lakukan kemarin sebagai coach itu, ketika motivasi siswa belajar menurun, seperti tadi yang saya jelaskan, mungkin lebih di pembelajaran yang bersifat kepada murid, berpusat kepada murid, dan lebih lagi mengenalkan tentang tadi pembelajaran yang bersifat konseptual, pembelajaran yang berdiferensiasi, dan banyak sekali juga Pak. Oke Pak, wow, kayaknya keren nih Pak pengalamannya Pak Farudin sebagai coach yang sudah ibaratnya sudah pernah menerapkan pengalamannya tentang motivasi belajar di kelas. Kayaknya saya bisa sih Pak, pembelajaran berdiferensiasi kayaknya itu saya perlu membuat, karena saya ini belum pernah mencoba pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih Pak. Oke deh Pak, kayaknya saya bisa sih yang bisa laksanakan sesuai pengalamannya Pak Farudin sebagai coach. Ya. Dan saya sangat mendukung ya Pak. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai harapannya ya Pak. Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Saya jadi senang ini Pak bisa berbagi pengalaman dengan Pak Farudin terkait masalah-masalah saya di dalam kelas. Iya Pak. Bagaimana Pak? Semoga kita menjadi, dan mungkin kita menjadi guru yang bisa dirindukan oleh murid begitu. Iya Pak, saya menginginkan seperti itu sih Pak, menjadi guru yang dirindukan siswa-siswa saya di kelas. Ketika saya datang, siswa dapat menyambut pembelajaran saya dengan baik, lalu motivasi belajarnya mereka meningkat, dan bahkan di dalam pembelajaran saya mereka menjadi bahagia, menjadi senang. Itu harapan saya sih Pak kalau untuk nantinya. Iya Pak, betul.
lagi Pak? Itu mungkin itu saja Pak Oke yang Pak. saya bisa. Baik Pak, terima kasih atas coachingnya hari ini Pak. Saya di percakapan sore hari ini saya merasa pembicaraan kita ini jadi alurnya jadi tersusun rapi, tersistematis, bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu memang sangat sulit, tetapi kita sebagai guru memang perlu banyak belajar tentang media-media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa atau minat belajar siswa, bahkan gaya belajar siswa itu mungkin kita perlu diperhatikan Pak ya. Ya betul Pak, gaya belajar siswa. Karena ada juga anak-anak yang kemampuan belajarnya yang suka melihat, ada yang mendengar dan menyentuh barang begitu. Oke, oke Pak, siap. Oke deh Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ada lagi Pak mungkin? Iya, mungkin itu saja Pak juga Oke deh yang Pak. saya berikan. Baik Pak Farudin, terima kasih nih sudah berbagi pengalaman, bahkan kita sudah ngobrol-ngobrol terkait pendidikan tadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak. Jadi masalah yang saya hadapi kemarin mau minta solusi ke siapa, akhirnya saya mendapatkan dapat gambaran tentang pembelajaran yang menarik itu seperti apa dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke deh Pak, kalau begitu Pak Farudin, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya kita pada sore hari ini, dan semoga saya sebagai guru akan menjadi guru yang dirindukan oleh siswa seperti yang tadi Pak Farudin sebagai coach katakan. Mungkin seperti itu Pak. Ya Pak. Oke deh Pak, kalau gitu saya izin keluar dari room dulu Pak. Terima kasih atas perbincangannya Pak. Iya Pak. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore juga Pak.